Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hingranata Nikolai dalam Coffee with Hing. Anda dan saya sering sekali mendengar anjuran untuk bisa hidup dengan bersyukur. Ya, nah video ini para sahabat sekalian khusus mengenai 4 alasan kenapa Anda dan saya perlu hidup dengan bersyukur. Nah, para sahabat sekalian, saya mau menyapa dulu Anda-anda yang senantiasa join dalam Coffee with Hing, welcome back, dan yang barusan join, welcome. Ya, nah kembali lagi, ya kita tahu bahwa banyak sekali anjuran di luar sana. Kalau Anda ingin hidup happy, kalau Anda ingin bisa menikmati hidup, hiduplah dengan bersyukur, punyalah dan milikilah dan bangunlah rasa bersyukur Anda. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu bersyukur? Ya, karena ada beberapa di antara kita ya hidup dengan ya Anda secara sadar melihat kiri kanan, melihat sekeliling Anda, hidup dengan keterbatasan, ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, bisnis, ya hasil mungkin yang kurang menyenangkan, dan kenapa saya perlu bersyukur dengan situasi seperti itu. Nah, mari kita definisikan dulu para sahabat sekalian. Bersyukur itu sebenarnya seperti apa? Ya, dan secara NLP, secara sederhana, praktisnya, bersyukur berarti Anda secara sadar, ya, fokus dan pasang atensi Anda, mata, telinga Anda, dan juga penginderaan Anda kepada hal-hal yang Anda tahu baik dalam kehidupan Anda. Ya, ini berarti bahwa, saya ulangi, secara sadar loh ya, secara sadar Anda memilih untuk fokus kepada hal-hal baik dalam kehidupan Anda. Kita dikelilingi oleh hal yang kita suka maupun kita tidak sukai. Banyak sekali. Dan kita tidak hidup dalam kesempurnaan pasti. Banyak keterbatasan, banyak kekurangan, ya banyak hal-hal juga yang kita anggap tidak menyenangkan, tidak kita inginkan terjadi maupun ada dalam sekeliling kita lah. Ya. Tetapi bersyukur berarti Anda secara sadar mengarahkan pemikiran Anda, perasaan Anda kepada hal-hal yang memang Anda tahu baik dalam kehidupan Anda. Dan ini bukan berarti kita tidak menyangkali bahwa ada hal yang memang sifatnya kekurangan, ada hal yang memang kita tahu tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak memilih fokus ke situ. Saya ulangi, kita menyadari kita tidak fokus ke situ saja. Dan bersyukur Anda butuh melakukan ini. Ya, karena kalau Anda melihat tiap hari fokus kepada hal-hal yang Anda tidak sukai, hidup Anda tidak akan bisa bahagia. Ya, dan anehnya ini anehnya para sahabat. Orang-orang yang fokus kepada hal-hal yang dia tahu baik dalam kehidupannya, justru semakin banyak menemukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Karena dalam dunia NLP kita mengenal bahwa apa yang Anda fokus akan expand. Apapun yang Anda fokuskan, Anda akan lebih peka terhadap hal-hal yang berhubungan dan juga similar ataupun mirip-mirip dengan hal yang Anda fokuskan tersebut. Nah, ini berarti kalau Anda fokus kepada hal-hal yang baik, lebih banyak kebaikan yang akan Anda lihat nantinya. Ya, dan ini bermanfaat dalam tentu saja membuat kehidupan kita lebih bahagia. Tetapi ada yang akhirnya sedikit bukan pesimistis, akhirnya ada yang secara mungkin sinis, ya skeptis. Tetapi apakah itu akan menjamin kehidupan saya akan lebih bahagia? Nah, karena itulah, dalam video ini saya ingin menyampaikan kepada Anda 4 alasan kenapa Anda perlu bersyukur dalam hidup ini. Ya, banyak alasan. Saya mempersempit dan meruncingkan ke dalam 4 hal ini. Anda bisa menemukan lebih banyak lagi alasan dibanding 4 yang saya sampaikan ini. Kita mulai aja ya. Yang pertama, Anda lebih bisa menikmati hidup, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau Anda bersyukur, Anda hanya fokus setiap hari kepada hal-hal yang memang baik dalam kehidupan Anda. Anda ingat, tidak menyangkali ada hal-hal yang menurut Anda buruk, menurut Anda tidak menyenangkan, Anda tidak menyangkali itu. Tetapi Anda tidak fokus ke sana, ya. Anda lihat, Anda bilang oke, Anda menyadarinya, tetapi Anda lebih fokus kepada hal-hal yang baik. Nah, karena Anda fokus kepada hal-hal yang baik, para sahabat sekalian, Anda banyak sekali akan mengkonfirmasi di dalam diri Anda, terutama melalui self-talk, ya, melalui visualisasi di kepala Anda sendiri, ataupun visual eksternal saat Anda memilih untuk melihat dan menoleh ke hal-hal tersebut. Nah, karena Anda mengkonfirmasi hal-hal baik tersebut, termasuk di dalam diri Anda nantinya, Anda juga akan melakukan banyak self-talk, self-dialog bahwa hidup Anda ini pantas untuk dinikmati.
Ini secara otomatis. Karena kalau Anda fokus kepada hal-hal yang baik, ya Anda lebih merasa baik, merasa feel good. Yang berarti bahwa life is worth living. Berarti Anda tahu bahwa hidup Anda ini, pekerjaan Anda pantas untuk dihidupi dan dinikmati. Itu adalah number one. Karena itu Anda lihat orang-orang yang bersyukur lebih bahagia hidupnya. Ya bukan karena mereka have everything, ya, dan Anda sudah tahulah. Ada orang di sekitar kita yang seolah-olah mereka have everything, tapi mereka tidak happy. Karena mereka fokus bukan kepada yang mereka miliki, tetapi justru apa yang missing, apa yang tidak ada dalam kehidupan mereka. Ya, nah, tetapi ada orang yang anehnya, walaupun memilikinya lebih kurang dibanding orang-orang yang punya lebih banyak tersebut, mereka lebih happy hidupnya. Kenapa? Karena mereka fokus kepada what they have. Nah, itu adalah number one. Kalau Anda bersyukur, Anda lebih bisa menikmati hidup, lebih enjoy life Anda. Ya, number two. Nah, kalau Anda bersyukur, para sahabat sekalian, Anda lebih produktif. Kenapa bisa begitu? Nah, saya mau Anda bayangkan di bisnis maupun di pekerjaan Anda. Ya, dengan segala mungkin keterbatasan alat kerja, fasilitas, ya, mungkin dukungan dari tim dan lain-lain. Nah, tetapi karena Anda bersyukur, Anda juga pasang atensi Anda lebih kepada apa yang Anda miliki. Anda use what you have, Anda gunakan apapun yang Anda miliki. Nah, karena apa? Karena Anda fokus kepada apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Karena itu, nah dalam dunia NLP dikenal dengan salah satu presupposition. Semua manusia sudah punya sumber daya yang dia butuhkan dan dia bisa ambil dari luar kalau dia cari. Nah, Anda dan saya kalau bersyukur, Anda lihat di sekeliling dan Anda akan lihat ini sumber daya yang saya bisa gunakan untuk target kesuksesan saya misalnya. So, orang bersyukur akan lebih banyak menghabiskan waktu memanfaatkan yang ada di sekitarnya. Sementara orang-orang yang tidak bersyukur akan sibuk komplain, menghabiskan waktu lebih banyak komplain mengenai ini kurang, itu kurang, dan ini kurang. Jadi jam-jam kerja, waktu-waktu kerja Anda akan lihat orang bersyukur sibuk bekerja, sementara orang yang tidak bersyukur sibuk mengeluh. Dan the end of the day, Anda sudah melihat siapa yang lebih produktif nantinya. Ya, so number two, orang yang bersyukur lebih produktif. Nah, number three, sekarang saya bicara mengenai hubungannya dengan fisik Anda. Ya, orang bersyukur, para sahabat sekalian, juga impact ke dalam fisik health-nya, ke dalam kesehatan fisiknya juga jauh lebih baik. Ya, Gak usah bicara medical yang terlalu mendalam ya. Nanti saya akan izin kepada para dokter untuk bicara ini karena saya bukan dokter. Jadi nanti para dokter kalau Anda menyaksikan video ini Anda bisa konfirmasi dengan ilmu kedokteran misalnya. Saya hanya bicara yang sederhana aja. Misalnya begini aja. Supaya badan Anda sehat, supaya badan Anda fit, Anda juga perlu istirahat yang banyak tentu saja. Istirahat yang cukup lah. Ya, bukan kebanyakan, cukup. Bayangkan orang-orang yang bersyukur tidur malam. Coba saya mau Anda pikirkan sebentar para sahabat sekalian. Bersyukur, Anda bersyukur. Bukankah kalau Anda bersyukur menjelang tidur malam, pikiran Anda lebih tenang? Yang berarti lebih memungkinkan Anda untuk beristirahat bukan cuma dengan cukup, tetapi dengan nikmat. Nah, yang tidak bersyukur sebelum dia tidur, pikirannya, visual di dalam kepalanya, auditory, self-talk di dalam kepalanya ini, luar biasa mengenai kehidupan ini kan. Mengeluh, takut ini, terus merasa kekurangan ini, sedih gara-gara itu, marah gara-gara ini, karena dia fokus kepada hal-hal yang memang tidak mengenakan. Tidurnya jadi lebih sulit. Nah, buat para sahabat sekalian yang bagaimana sih Pak supaya saya lebih mudah tidur? Bersyukur. Nah, karena itu impact-nya tadi saya bilang kepada fisik juga sangat-sangat besar. Ya, dan sudah banyak eksperimen, nanti Anda sendiri bisa Google, Anda bisa cari banyak eksperimen. Orang-orang yang bersyukur diminta, jadi orang-orang yang menderita penyakit tertentu, ada beberapa eksperimen lah ya, diminta seminggu sekali ya supaya bisa mengucapkan syukur ataupun fokus ataupun bicara kepada diri sendiri mengenai hal-hal yang memang dia syukuri dalam hidupnya dia. Dan setelah 5-10 minggu kemudian, ditemukan bahwa orang-orang yang tiap hari berucap syukur ini improve dari segi health-nya. Ya, banyak sekali pembuktian studi mengenai gratefulness ataupun rasa bersyukur ini dalam improve physical health. Nah, nomor ketiga ini adalah bersyukur justru bisa meningkatkan kesehatan secara fisik, bukan cuma mental. Nah, nomor 4, berhubungan dengan hubungan kita dengan orang lain. Nah, karena Anda membiasakan diri untuk fokus kepada hal-hal yang baik dalam kehidupan, saat berinteraksi dengan orang lain, para sahabat sekalian, Anda juga fokus kepada kebaikan-kebaikan orang. Yang berarti, pada saat Anda berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, Anda juga lebih mudah untuk bersikap baik dan tentu saja membawa kebahagiaan kepada orang lain. Karena Anda sekarang ini fokus kepada apa yang baik dari mereka. Nah,
Bersyukur, rasa bersyukur nomor 4 juga meningkatkan relationship Anda. Karena Anda pun jadi lebih mudah membawa kebahagiaan untuk orang lain. Dan bukan cuma soal Anda lihat kebaikan dalam orang lain saja. Karena Anda sibuk, by the way, fokusnya kepada apa yang Anda miliki, apa hal-hal baik dalam hidup Anda, juga Anda lebih mudah berbagi para sahabatku. Ya, karena kalau Anda perhatikan baik-baik, saya secara pribadi ini punya salah satu hobi adalah melihat kenapa orang bisa begini, kenapa orang bisa begitu. Itu nature-nya NLP lah. Kalau Anda lihat seseorang yang happy banget, Anda ingin tahu kok dia bisa happy banget ya. Kalau Anda lihat seseorang yang bisa sharing dan berbagi, Anda juga heran, kenapa dia mau berbagi ya? Anda ingin nanya how they can do it, dan supaya saya pun bisa mengambil strategi program tersebut. Dan orang yang senang berbagi, walaupun dia tidak memiliki segalanya, tetapi dia like to share. Anda tahu kenapa? Karena dia fokus kepada apa yang dia miliki. Begitu Anda fokus kepada apa yang Anda miliki terasa plenty, banyak. Tetapi kalau Anda fokus kepada apa yang Anda tidak miliki, yang Anda miliki walaupun banyak, terasa sedikit sehingga Anda tidak mau share. Karena Anda takut lebih kurang lagi. Nah, karena itulah fungsi keempat ini, rasa bersyukur Anda juga akan meningkatkan your relationship, hubungan baik Anda dengan siapapun di luar sana. So, para sahabatku, ini adalah the 4 alasan kenapa Anda perlu bersyukur, kenapa Anda perlu hidup bersyukur, ya. Dan mostly, saya banyak sekali dapat pertanyaan, mostly bagaimana menyelesaikan berbagai problem dalam kehidupan ini, ya, problem di kerja, problem dalam kehidupan sehari-hari. Anda tahu? Ini saya generalisasi ya para sahabat sekalian ya. Banyak sekali masalah dalam hidup ini yang bisa Anda solve kalau Anda bersyukur. Ya, banyak sekali masalah dalam kehidupan ini yang bisa Anda cegah kalau Anda hidup dengan bersyukur. Banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan ini para sahabat sekalian yang tidak menghampiri Anda karena Anda orang yang hidup penuh dengan rasa syukur para sahabat sekalian. Ya, dan mudah-mudahan video ini membantu para sahabat sekalian untuk bisa hidup lebih happy, lebih banyak smile dalam kehidupan sehari-hari, lebih produktif dalam bekerja, dan tentu saja juga lebih harmonis dalam membangun hubungan Anda dengan siapapun di luar sana. So, demikianlah video Coffee with Think kali ini. Semoga bermanfaat untuk para sahabat sekalian. Kita berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.